Halo semuanya, balik lagi bersama saya Randy di channel YouTube Tokopedia.com. Kalau kemarin kita sudah bahas Samsung Galaxy A15 5G, kali ini kita akan membahas abangnya, yaitu adalah Samsung Galaxy A25 5G. Yang dimana Galaxy A15 dan juga A25 5G diluncurkan barengan oleh Samsung, salah satu smartphone Samsung yang menawarkan jaringan 5G. Sebagai penerus dari Galaxy seri A sebelumnya, yaitu si Galaxy A24, A25 ini menawarkan beberapa peningkatan dan juga fitur menarik yang patut untuk kita bahas. Apakah Galaxy A25 ini lebih baik atau lebih tangguh dibanding generasi sebelumnya? Let's go, kita bahas. Kalau soal boxnya seperti biasa ya, dia nggak ada kepala charger, di boxnya cuman biasa aja, ada kabel institusi, buku panduan, sama kartu garansinya doang ya, sama eject pin satu lagi. Dan itu aja isi dalam box Galaxy A25 5G ini. Pertama-tama saya ingin kasih lihat tampilan keseluruhan dari Galaxy A25 5G ini. Dari segi desain sepertinya kelihatan beda ya dari generasi sebelumnya, yaitu si Galaxy A24. Di Galaxy A25 ini memiliki desain yang lebih kotak dibanding A24. Dan yang membuat berbeda ada di bagian tombol powernya. Galaxy A25 5G memiliki tonjolan di bagian tombol power dan volumenya. Mungkin tonjolan tersebut bisa menandakan kalau tombol power berada di sisi kanan handphonenya ya. Bagus sih, tapi bagi sebagian orang awam pasti bakal keliru ketika mereka pengen pencet tombol powernya. Jadi kayak agak bingung keberadaan tombol powernya. Tapi ya itu menurut saya sih. Bagi kalian yang udah terbiasa mungkin bakal biasa aja dengan tonjolan di bagian powernya ini. Di bagian kiri ada SIM tray yang support dual nano SIM hybrid dan juga ada SD card. Terus di bagian atas ada mikrofon dan di bagian bawahnya ternyata masih ada ear jack 3.5 mm ya. Di sebelahnya ada USB Type-C dan speaker yang bentuknya baru nih guys. Beda kayak biasanya ya. Selebihnya kayak biasa lah ya. Desain 3 kamera memanjang ke bawah yang jadi ciri khasnya Samsung dan mungkin nggak akan dirubah lagi. Dan di bagian bodi belakangnya juga masih pakai bahan plastik polikarbonat. Desainnya sih oke-oke aja, cakep. Cuma yang saya pegang ini adalah warna black ya. Ada warna lain seperti yellow atau blue dengan desain kotak seperti pola waffle ini. Nah, di bagian layarnya nih yang jadi pusat perhatian saya. Lagi-lagi Samsung selalu kasih desain bezel yang tebel di HP entry level. Jujur ya, saya kira A25 bakal ada peningkatan di bagian bezelnya yang bakal ditipisin. Ternyata enggak. Sama aja kayak versi A24-nya, masih tebel dan gak simetris juga. Jujur, bezel yang gak simetris ini yang bikin ngebuat A25 jadi kurang enak dilihat ya. Minimal dikasih bezel yang rata kayak atas dan bawah sama, kanan dan kiri sama, walaupun masih tebel gitu. Ya, walaupun bezelnya tebel, setidaknya layarnya nggak mengecewakan sih. Layar berukuran 6,5 inci ini udah memakai Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Bisa bikin kalian nyaman buat scroll sosial media ataupun nonton film. Jadi lebih smooth untuk pergerakan layarnya. Dan pastinya punya tingkat kecerahan sampai 1000 nits. Setidaknya ada peningkatan lah di bagian layarnya dari Galaxy A24 ke Galaxy A25 ini ya guys. Soalnya A24 kemarin kan layarnya masih 90 Hz. Sekarang di A25 sudah sampai 120 Hz. Soal layar udah aman lah ya. Soal mesinnya nih, saya agak shock ya pas dengar kalau A25 pakai Exynos. Karena rata-rata orang tuh kalau udah dengar kata Exynos, pasti mereka bakal ragu buat beli. Tapi tenang aja, Exynos yang dipakai Galaxy A25 ini adalah Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer, 1112 lah sama Exynos 1380 yang dipakai sama A54. Soal game, ya nggak usah diraguin lah, Exynos 1280 udah kuat banget buat main game Genshin Impact. Enak dibawa main game enteng ataupun game berat. Grafiknya juga nggak kaleng-kaleng. Udah dikasih grafik tinggi yang pastinya experience main game kalian di Galaxy A25 ini udah enak banget. Soal mesin udah aman juga ya teman-teman ya. Lanjut soal baterai. Nah ini nih yang bakal jadi pertimbangan orang-orang buat beli HP. Kapasitas baterai yang udah 5000 mAh dengan pengecasan 25 watt super fast charging. Ya walaupun 25 watt, setidaknya untuk pengecasan cuma membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih kok. Dibawa seharian buat scrolling sosial media ataupun nonton film udah awet. Dan kalau dibawa main game juga aman-aman aja, nggak boros. Dan oke lah ya, soal baterai udah aman juga.
Terakhir nih soal kamera. Masalah kamera di HP entry level saya nggak mengharapkan apa-apa ya. Standar HP entry levelnya Samsung aja, bahkan hasil kameranya juga nggak jauh beda dari Galaxy A24. A25 ini dibekali dengan 3 formasi kamera di bagian belakang dan 1 kamera selfie di bagian depan. Yang dimana kamera utama sebesar 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makronya 2 megapiksel. Oh iya, buat kamera selfie-nya dia punya 13 megapiksel. Buat hasil foto-fotonya udah bagus, cakep, detailnya juga dapat, pewarnanya oke, ciri khas Samsung banget lah pokoknya. Terus buat foto langit juga enak banget. Ada beberapa alasan kenapa kamera A25 bisa dibilang bagus untuk foto langitnya. Cerahnya dapat, detailnya juga oke, nggak berlebihan, dan enak juga gitu hasilnya tanpa harus kita edit lagi. Oh ya, cuma nggak tahu kenapa kalau buat foto selfie-nya agak gelap ya, agak kurang terang gitu. Biasa aja buat kamera selfie-nya. Dan ini beberapa hasil kamera A25. Bisa kalian nilai sendiri gimana hasilnya ya. Buat fitur-fitur lain kayak NFC ada, Face ID juga ada, fingerprint juga ada, jadi satu sama tombol powernya. Kayak biasa lah, fitur-fitur lama di Galaxy A24 juga ada di Galaxy A25. Dan oh iya, satu lagi nih cuy, di Galaxy A25 ini kalian nggak perlu capek-capek buat nungguin update One UI 6-nya. HP-HP Samsung yang baru semuanya sudah pakai One UI 6 sama Android 14 juga. Semuanya serba terbaru, bahkan di A15 kemarin juga sudah dapat One UI 6. Dan kesimpulannya, Galaxy A25 5G ini termasuk HP entry level Samsung yang menurut saya kalian harus upgrade. Apalagi buat kalian yang punya A24, kalian bisa langsung upgrade aja ke Galaxy A25 ini. Kalian bisa tukar tambah juga loh di store kita. Kalian tinggal datang aja ke store Tokopedia terdekat. Dan juga ada beberapa promo khusus untuk kalian yang ingin menukar HP lama dengan HP baru. Soalnya gini teman-teman, salah satu loncatan A25 sekarang udah punya jaringan 5G, udah pakai One UI 6 dan juga Android 14. Layar di upgrade jadi 120 Hz, buat gaming udah kuat, baterai awet seharian. Ya menurut saya overall A25 5G ini bisa sih bersaing dengan pasaran kelas entry level lainnya. Cuma ya kekurangannya ada di bagian bezelnya aja yang tebel sih, agak kurang enak gitu kalau dilihatnya. Apalagi di bagian atas sama bawahnya nggak simetris. Soal harganya nih, Samsung Galaxy A25 5G ini dibanderol dengan harga 3.999.000 untuk varian RAM 8GB dan juga internal 128GB. Sedangkan untuk yang varian 256GB itu dibanderol dengan harga 4.399.000. Oke, segitu aja review saya untuk Samsung Galaxy A25 5G ini. Dan untuk kalian yang berminat dengan HP ini, kalian bisa langsung mampir aja ke store Tokopedia yang ada di beberapa mall di daerah Jakarta dan juga di Tangerang. Dan buat kalian yang berada di luar Jakarta dan Tangerang, kalian bisa langsung cek pada kolom deskripsi di video kali ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Randy, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!